Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita kembali berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Pembahasan kita rutin setiap pagi untuk memahami mana yang halal, mana yang haram, masih dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer jilid ke-23 karya Ustadz Irwandi Tirmizi. Kita sampai pada halaman 538. Kita sampai pada halaman 538 tentang mudharabah. Ya, tentang mudharabah. Di sini di poin 4.6.1.1.1.1 mudharabah mushtarakah. Baik, nanti disimak. Nanti sekitar setengah jam sampai 40 menit ke depan kita bahas. Kemudian setelah itu waktu sampai setengah 7 nanti untuk tanya jawab. Bisa bertanya nanti di 0812 281 85131. Nanti kami persilakan Zoom dulu ya, biasanya siap terlebih dahulu untuk bertanya. Baik, monggo. Mudharabah mustarokah. Mudharabah mustarokah adalah gabungan dari dua kata mudharabah dan mustarokah. Jadi yang kita bahas di sini ada mudharabah mustarokah. Ini gabungan dua kata. Ya, terus. Yang dimaksud dengan mudharabah adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola atau mudharib untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak. Sedangkan kerugian modalnya ditanggung oleh pemilik dana. Jadi ya, ini transaksi penanaman modal. Transaksi penanaman dana atau modal oleh di sini ada, kita kenal sahibul mal. Cek lagi. Nah, kita kenal di sini ada penanaman dana oleh sahibul mal, pemilik dana. Terus ada pelakunya atau pengelolanya. Yaitu mudharib. Untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil. Ada pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Jadi nisbahnya nanti yang disepakati. Lalu kerugian modal nantinya ditanggung oleh pemilik dana. Sehingga kalau ada kerugian dia tidak nuntut itu balik. Jadi pemilik dana atau sahibul mal itu tadi siap juga nanggung rugi. Ya, jadi diingat ya, ada beberapa istilah di sini. Nanti ada sahibul mal, ini pemilik dana. Kemudian ada mudharib.
Ini pengelola usaha. Ini pengelolanya. Kemudian nanti kita kenal ada nisbah untuk pembagian nanti, untuk bagi hasilnya. Kemudian kalau ada kerugian, ya, kerugian itu siap ditanggung oleh sahibul mal. Ya, kerugian nanti ini sahibul mal siap nanggung nih. Jadi enggak dilimpahkan kepada pengelola selama nanti kesalahan itu, ya, itu sudah sesuai dengan SOP, namun ya rugi bukan kesalahan nih. Kita katakan rugi itu sudah ya memang seperti itu terjadi. Namun kalau kesalahan dari mudharib, dia yang lalai, dia yang malas kerja, tidak sesuai dengan SOP, ya nanti ada sendiri untuk perlakuan untuk dirinya. Terus sekarang ada istilah mushtarakah. Baca. Mustarokah berarti serikat gabungan antara perkumpulan. Maka mudharabah mustarokah hakikatnya mudharabah biasa yang dimodifikasi untuk dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti dari tabungan atau deposito berbunga pada bank konvensional. Nah, kalau mushtarakah itu kita tadi artikan serikat gabungan perkumpulan. Nah, ini kalau digabungkan antara mudharabah, mushtarakah, ya, maka hakikatnya biasanya dimodifikasi untuk dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti tabungan. Ini ganti dari tabungan atau deposito berbunga. Kalau di konvensional kan ada deposito berbunga, ada tabungan berbunga. Ya. Kalau di bank syariah, nah itu diistilahkan dengan mudharabah mushtarakah. Nah, terus Sebagaimana didefinisikan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki dalam keputusan Muktamar nomor 123 dalam kurung 5/13 tahun 2001 yang berbunyi mudharabah mustarokah, yaitu mudharabah di mana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua atau bank pada sektor yang dianggap mendatangkan laba. Terkadang sektornya tertentu. Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola, dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu. terus Di dalam keputusan Muktamar juga dijelaskan hubungan pihak yang terkait dalam mudharabah mustarokah, yaitu yang berbunyi gabungan para investor adalah atau sahibul mal, hubungan mereka satu dengan lainnya termasuk pengelola jika menggabungkan dananya juga adalah musyarakah. Pihak yang bertanggung jawab mengembangkan dana yang yaitu mudharib atau pengelola perorangan atau perseroan seperti bank dan lembaga keuangan syariah. Hubungan antara mudharib dan sahibul mal adalah mudharabah atau qirat. Pihak pengelola dipercayakan untuk mengambil kebijakan serta mengatur investasi. Apabila mudharib mempercayakan kepada pihak ketiga untuk mengembangkan dana, maka kebijakan tersebut merupakan mudharabah kedua antara mudharib pertama atau bank dengan pihak ketiga, dan status bank bukan sebagai perantara antara pihak ketiga dan pemilik dana, pemilik rekening investasi mudharabah. Nah, jadi kalau kita lihat yang tadi dari Majma' Al-Fiqih Al-Islami, ya, di sini mudharabah musyarakah yaitu mudharabah di mana para pemilik dana tadi dari jumlah orang banyak. Jadi pemilik dana itu jumlahnya banyak. Memberikan dana untuk dikembangkan oleh pihak kedua. Jadi yang mengembangkannya sini pihak kedua yaitu bank. Nanti pada sektor yang dianggap mendatangkan laba. Terkadang sektornya itu tertentu, sudah ditentukan. Nah, nanti para pemilik dana
memberikan izin kepada pengelola. Ini pemilik dana sahibul mal, ya, itu memberikan izin kepada pengelola yaitu bank untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu. Jadi pengelola-pengelola yang banyak itu jadi satu. Termasuk juga ada dana dari pengelola. Nah, lalu pengelola memberikan izin. Pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu. Di keterangan yang lainnya dalam muktamar ini juga sama. Namun di sini ada tambahan, disebutkan pihak pengelola dipercayakan untuk mengambil kebijakan serta mengatur investasi. Apabila pengelola atau apabila mudharib mempercayakan kepada pihak ketiga lagi, ada pihak yang lainnya lagi untuk mengembangkan dana, maka kebijakan tersebut merupakan mudharabah kedua atau mudharib pertama bank dengan pihak ketiga lagi, dan status bank bukan sebagai perantara antara pihak ketiga dan pemilik dana. Nah, makin jelas coba nanti kita lihat hubungan di sini ada masalah ataukah tidak, ya. Hubungan antara mudharabah mustarokah dan ribadain. Pada dasarnya, hukum mudharabah mustarokah adalah mubah atau boleh. Pada asalnya hukum mudharabah yang kita bahas ini mubah, boleh. Terus. Akan tetapi, setelah mudharabah mustarokah diakui sebagai produk bank syariah, bermunculan wacana dari beberapa peneliti ekonomi syariah agar dana yang diserahkan oleh masyarakat kepada bank syariah untuk dikembangkan dalam akad mudharabah mendapat jaminan dari pihak mudharib atau bank sebagai pengelola, sebagaimana halnya yang diterapkan oleh bank konvensional, di mana bukan hanya pokok dana tabungan yang dijamin, bahkan termasuk juga bunga. Nah, gini. Jadi di sini dituntut, ya, kan tadi kita bahas gini. Jika ada kerugian, siap ditanggung oleh sahibul mal. Namun, perkembangannya adalah bank syariah ini mengalami perkembangan yang nanti diterapkan bersama dengan bank konvensional. Di mana dana diserahkan oleh masyarakat kepada bank syariah untuk dikembangkan itu dijamin. Nah, di sini yang nomor 4 ini poinnya, pokoknya jangan sampai rugi. Artinya dijamin uang itu bisa balik. Ya, terus. Para peneliti tersebut berdalih dengan mengkiaskan mudharabah mustarokah dengan ajir mustarok atau orang upahan yang bekerja memberikan jasa untuk orang banyak, seperti penjahit yang menerima jahitan dari banyak orang. Ya, ini orang upahan yang bekerja memberikan jasa untuk orang banyak, seperti penjahit tadi, ya, yang menerima orderan dari orang banyak. Ya, terus. Ajir mustarok berbeda hukumnya dengan ajir khas atau orang upahan yang bekerja memberikan jasanya untuk orang tertentu, seperti sopir pribadi. Ya. Terus. Ajir khas tidak diwajibkan mengganti kerugian pada barang yang digunakannya jika terjadi kerusakan atau lenyap tanpa ada unsur kelalaiannya, seperti kerusakan mobil jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di luar kehendak sopir pribadi, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan mobil. Ya, terus ajir musyarak. Ajir mustarok diharuskan menjamin barang para pengguna jasanya dalam kondisi bagaimanapun jua, kecuali terjadi musibah umum seperti kebakaran yang menimpa toko penjahit akibat jalaran api dari toko yang lain. Ini pendapat dalam mazhab Hambali, dengan tujuan agar ajir mustarok tidak semena-mena terhadap harta para pengguna jasanya. Dengan demikian, dapat dikiaskan mudharabah mustarokah dengan ajir mustarok, karena mudharib dalam hal ini bank menerima dana dari orang banyak. Agar bank tidak semena-mena terhadap dana masyarakat, maka bank diwajibkan untuk menjamin pokok dana yang diterima dari masyarakat. Nah, di sini jadi permasalahannya itu, ya, dana tadi yang diserahkan kepada mudharib pokoknya itu dijamin itu balik. Jadi di sini mudharib dalam hal ini bank, ini permasalahan kita itu mudharib dalam hal ini bank ini menerima dana, kan tidak hanya dari satu orang, namun dari orang banyak. Dari orang banyak. Nah, agar bank di sini tidak semena-mena terhadap dana masyarakat, maka bank diwajibkan untuk menjamin pokok dana
yang diterima dari masyarakat. Ya. Terus, nah sekarang tanggapannya. Tanggapan, dalil yang digunakan tidaklah kuat. Yaitu dalil yang digunakan yaitu menyamakan mudharabah mustarakah itu dengan ajir mustarak itu tidak kuat. Terus Karena tidak memenuhi persyaratan kias. karena tidak Pertama, memenuhi persyaratan kias. Kias ini salah satu sumber hukum juga. Jadi sumber hukum itu Al-Quran, hadis, kemudian ijma, kemudian kias. 4 ini ya. Al-Quran, hadis, ya, ijma, kesepakatan ulama, kemudian kias. Ya, penganalogian. Kita samakan dengan hukum yang sudah ada, ilahnya sama, sebabnya sama, kemudian kita temukan hukum yang sama juga. Ya, terus. hukum al-makis alaihi disyaratkan disepakati oleh mustadil dan mu'tarid. Ya. Dalam hal ini, ajir mustarak tidak disepakati para ulama bahwa ia wajib menjamin barang pelanggan. Karena dalam mazhab para ulama yang lain, ajir mustarak tidak wajib mengganti barang pelanggan jika rusak di luar kehendaknya. Ya, ajir musyarak itu tidak wajib mengganti barang pelanggan jika rusak di luar kehendaknya. Ini sama dengan mudharib tadi ya. Mudharib itu tidak wajib mengganti ya modal jika itu rusak di luar kehendaknya. Jadi ini mudharib ini tidak wajib mengganti. Nantinya di sini ya pengelola. Ini tidak wajib mengganti. Selama tadi ya jika rusak di luar kehendaknya. Misalnya punya usaha ini mudharabah ya, tokonya kebakaran dari toko lain, bukan dia, itu kesalahan bukan dia. Ya sudah, sama-sama rugi berarti. Berarti sohibul mal ya siap nanggung rugi juga. Ya, terus. 2. Kias ini dinamakan kias ma'al farik karena terdapat perbedaan antara ajir mustarak dan mudharabah mustarokah. Nah, ini juga ada perbedaan ajir musyarak dan mudharabah musyarakah, tidak bisa disamakan. Coba yaitu ajir mustarak mendapat imbalan yang disepakati dari awal. Adapun mudharabah mustarokah, pengelola mungkin mendapat laba dan mungkin tidak. Maka jika ia juga harus menjamin dana sahibul mal, dapat dipastikan ia akan rugi berlipat ganda pada saat usaha mudharabah mengalami kerugian. Ya dia. Adapun mudharabah musyarakah, pengelola mungkin mendapat laba dan mungkin tidak, itu kan? Mungkin dapat laba, mungkin tidak. Maka jika ia juga harus menjamin dana sahibul mal, dapat dipastikan ia akan rugi berlipat ganda pada saat usaha mudharabah mengalami kerugian. Nah, terus. Dengan demikian, maka dalil yang dikemukakan oleh para peneliti tersebut tidak dapat dipegang. Ya. Wacana bahwa bank syariah wajib menjamin dana nasabah pada kontrak mudharabah mustarokah ditentang keras oleh para ulama sehingga Majma' al-Fiqih al-Islami Divisi Fiqih Oki mengeluarkan keputusan dalam Muktamar ke-8 di Kuwait nomor ke-13 nomor 123 dalam kurung 5/3 tahun 2001 yang berbunyi mudharib atau pengelola adalah pihak yang menerima amanah. Ia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian atau dana hilang kecuali ia melalaikan amanah atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi. Hukum ini berlaku untuk mudharabah fardiyah atau perorangan ataupun mudharabah mustarokah, dan hukum ini tidak berubah dengan dalih mengkiaskannya dengan ajir mustarak. Nah, kalau di sini pun tidak disetujui oleh Majma' al-Fiqih al-Islami kalau disamakan dengan ajir mustarak. Maka mudharib pengelola adalah pihak menerima amanah. Ini ingat. Maka kalau dikasih modal itu amanat. Jangan kalau dikasih modal untuk buat ya usaha, misalnya bakso, kok bangun rumah gitu, nggak boleh. Ya sesuai dengan peruntukan tadi, amanat. Ya. Ini harus amanat. Ia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian. Ya memang dia tidak jamin dana balik kalau terjadi kerugian atau dana hilang. Ya kecuali ia melalaikan amanah. Kecuali kalau ini tidak amanah di sini nih. Atau ia melanggar peraturan syariat, ya atau peraturan investasi. Ada peraturan-peraturan yang dia langgar. SOP-nya dia langgar. Nah, hukum ini berlaku untuk mudharabah fardiyah perorangan ataupun mudharabah mustarokah. Jadi ada mudharabah yang barang-barang pengelolanya itu
mendapatkan dana dari orang banyak, ya. Kalau mudharabah fardiyah berarti dari individu saja yang kasih kemudian dijalankan usaha. Terus yang menjadi dalil. Yang menjadi dalil para ulama mengharamkan mudharib wajib menjamin dana pihak investor dari kerugian adalah sebagai berikut. Nah, sekarang yang menjadi dalil mudharib wajib menjamin dana pihak investor itu dihukumi haram, artinya haram mudharib wajib menjamin. Mudharib wajib menjamin untuk dana itu balik, artinya siap juga dia kalau rugi ya ganti dana tadi. Nah, ini dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, ijma, kesepakatan para ulama sejak abad pertama hingga sekarang bahwa jika dibuat persyaratan dalam transaksi mudharabah agar pihak pengelola menjamin modal dari kerugian, maka persyaratannya batal. Nah, lihat ya, ijma, kesepakatan para ulama sejak abad pertama hingga sekarang bahwa jika dibuat persyaratan dalam transaksi mudharabah agar pihak pengelola menjamin modal dari kerugian, maka syarat ini batal. Maka sekali lagi istilah kita ya, selalu di sini diingat istilahnya itu uang tidak dijamin. Kalau uangnya itu dijamin balik, syarat itu batal. Ya. Kalau nanti pada mudharib nanti dibilang nanti uang dijamin, syarat batal itu. Jadi uang tidak dijamin. Ingat nih. Sehingga yang nomor 2 ini ya harus amanat. Cari orang yang amanat kalau ingin tanam modal. Terus Al-Qurtubi, ulama mazhab Maliki wafat 474 Hijriah berkata, mudharib atau pengelola usaha menerima modal dan mengembangkannya tanpa ada jaminan menanggung kerugian. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Dan jika pemilik modal mensyaratkan agar pengelola menanggung kerugian, maka akad mudharabahnya batal. nah, jika sahibul mal bilang kamu harus nanggung, kalau rugi kamu balikkan ya, ingat. Itu harus balik. Maka syarat itu batal. Terus Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hambali wafat 682 Hijriah berkata, bila disyaratkan bahwa mudharib atau pengelola menjamin dana dari kerugian, maka persyaratannya batal, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Bila disyaratkan bahwa mudharib pengelola menjamin dana dari kerugian, maka persyaratannya batal. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Terus dua sekarang ya, alasan yang lainnya lagi kenapa mudharib itu tidak wajib menjamin dana. Ya. Persyaratan kerugian ditanggung oleh mudharib menjadikan pihak pemberi modal tidak menanggung risiko apapun dan tetap mendapatkan keuntungan. Ini lihat, kalau misalnya ini dia tanggung, ini kan cuma serahkan sahibul mal ya, serahkan ke mudharib. Mudharib harus nanggung lagi, berarti ini tidak pernah dapat rugi. Ini rugi terus ini. Nggak adil. Ya, terus ini bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yahillu salafun wa bai'un wa la ribhu ma lam tadman. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Ya. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Ya. Terus Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Man qasa ribha fala dhamana alaih. Siapa yang ikut mendapat keuntungan dalam sebuah usaha, maka dia tidak menanggung kerugian. Ya. Siapa yang ikut mendapat keuntungan dalam sebuah usaha, maka dia tidak menanggung kerugian. Ya kan, ia mendapat keuntungan di sini si mudharib dalam sebuah usaha kan, dia tidak menanggung kerugian. Kalau di ini suruh balik ya enggak. Nah, itu maksudnya. Terus yang ketiga, perbedaan yang mendasar antara mudharabah dan qard atau kredit adalah dana yang diterima oleh mudharib tidak dijamin dari kerugian. Ya. Diulang. Ketiga, perbedaan yang mendasar antara mudharabah dan qard atau kredit adalah dana yang diterima oleh mudharib tidak dijamin dari kerugian. Sedangkan dana yang diterima dari kreditur wajib dijamin oleh pihak debitur. Nah, lihat ini perbedaannya. Mudharabah dan kredit. Nah.
Biar tahu ini mengutangkan, ini pinjaman apa bukan, gitu. Ini mudharabah. Yang ini kredit. Jadi harus diketahui di sini kalau mudharabah ini uang tidak dijamin. Kalau kredit atau qardun, pinjaman, uang dijamin. Tuh, ini perbedaan mendasar nih. Ya. Dilihat kalau mudharabah uang tidak dijamin. Jadi dana diterima oleh mudharib tidak dijamin dari kerugian. Uang tidak dijamin oleh mudharib. Sedangkan kalau kredit atau qardun, ya, kredit atau qardun, uang dijamin oleh uang dana diterima dari kreditur wajib dijamin oleh, ya, uang dijamin oleh debitur. Nah, itu bedanya ya. Ada yang dijamin, ada yang tidak. Seandainya kok dalam mudharabah minta uang dijamin, berarti akadnya berubah langsung jadi qardun. Ya, seperti beberapa bahasan lalu kita pernah bahas ini. Seandainya ada yang ini katakan ini mudharabah, namun uang harus dijamin balik. Nasabah bilang, punya uang saya harus balik gitu. Maka itu artinya akadnya berubah jadi pinjaman, jadi qardun. Terus, maka jika mudharib disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian akad mudharabah berubah menjadi qard. Nah, lihat ya. Jika mudharib pengelola tadi ya, jika mudharib disyaratkan menjamin dana. Nah, disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian akad mudharabah, maka akad berubah menjadi qardun, menjadi pinjam meminjam. Nih, lihat nih. Jika kok uangnya itu disuruh balik atau uang dijamin, berarti akad mudharabah otomatis berubah jadi ini, jadi qardun. Terus, dan ketika pihak pemberi dana menerima bagi hasil, sesungguhnya ia menerima bunga atau riba. Nah, kalau berubah jadi qardun terus dapat bagi hasil. Riba. Karena qardun dapat keuntungan di dalamnya, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Ya, jadi jika mudharib disyaratkan menjamin dana, terus akad berubah menjadi qardun, sehingga jika ada bagi hasil, hakikatnya adalah riba. Berarti kalau itu riba gimana? Bagi hasilnya tidak bisa dimanfaatin. Terus, karena akad mudharabahnya telah berubah menjadi akad pinjaman berbunga tidak tetap. Ya. Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulama karena termasuk riba dain. Karena akad mudharabahnya telah berubah menjadi akad pinjaman berbunga tidak tetap. Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulama karena termasuk riba dain. Terus, dengan demikian, jelas bahwa wacana yang dimunculkan oleh beberapa peneliti ekonomi syariah tersebut merupakan wacana untuk mengubah mudharabah menjadi riba. Nah, sejatinya dia ubah mudharabah itu jadi riba, kata Satirwandi. Terus, dan sayangnya hal ini juga banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, di mana kerugian yang mengurangi modal ditanggung oleh pihak yang menerima pembiayaan mudharabah untuk menutupi modal yang telah diserahkan. Nah, lihat ini ya, di mana kerugian yang mengurangi modal
ditanggung oleh pihak yang menerima pembiayaan atau pembiayaan mudharabah untuk menutupi modal yang telah diserahkan. Coba lihat lanjutan. Hal ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 105 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah musyarakah dan wakalah bil istismar yang berbunyi ketentuan khusus 3. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas dasar kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Nah, ini namanya menjamin. Kalau menjamin di situ tidak dibolehkan. Itu sama saja mengubah akad mudharabah menjadi qardun yang artinya bagi hasilnya itu riba. Sehingga dari pembahasan ini silakan timbang-timbang mengenai akad mudharabah yang ada di bank syariah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, selanjutnya kita terima tanya jawab dulu. Bisa nanti lewat telepon siap-siap. Saya terima dulu dari Zoom. Monggo 2 pertanyaan silakan. Coba dicek. Ya, dari Zoom monggo. Belum dibuka. Coba cek. Ustaz, sudah ada yang raise hand. Ya, silakan. Saya buka yang raise hand terlebih dahulu. Ada, saya panggil secara acak, ada Agung Abu Aisyah. Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Izin bertanya, Ustaz. Saya Ya. ada rencana patungan usaha dengan kakak saya. Ya. Terus kami putuskan untuk saya yang ngelola. Terus misalnya saya bulanannya minta gaji ke kakak saya gitu, gimana Ustaz ya? Lebih aman. Ustaz? Lebih aman minta gaji. Tapi misalnya nanti ada keuntungan, saya masih bisa dapat bagi hasil ya Ustaz. Soalnya kan saya punya saham di situ, Ustaz. Nah, ini berarti si pengelola sekaligus juga digaji gitu. Ya, betul Ustaz. Nah, ini nanti akadnya coba nanti saya pelajari lagi. Tapi kalau seandainya dibolehkan itu asalnya boleh itu. Jadi pengelola dia sekalian digaji. Tapi ya pemilik modal ya siap-siap, yang penting dia siap nanggung rugi. Oh iya Ustaz. Lalu untuk ini Ustaz, misalnya saya patungan dengan kakak saya gitu, kalau misalnya rugi itu apa persentasenya sesuai saham Ustaz atau bebas ya Ustaz ya? Sesuai kesepakatan gitu. Sesuai kesepakatan Ustaz. Iya. Ini kan cuma mudharabah fardiyah tadi kan cuma individu saja. Si pemilik modal terus ada pengelola gitu kan, ini bukan modalnya dari orang banyak kan? Bukan Ustaz, cuma 2 orang. Nah, cuma 2 orang saja. Jadi dari ini kesepakatan gimana? Ini si pemilik modalnya sekian, dia dapat berapa persen dari keuntungan. Nah, itu nanti kesepakatannya kayak gitu di awal. Oh, baik Ustaz. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Satu lagi masih yang raise hand, Ustaz, ada Ibu Ilah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saya itu kan dulu saat SMA ya Ustaz ada semacam event organisasi Islami gitu ya Ustaz. Yang mana itu kan berisi panitia di situ Ustaz dan sudah punya job desknya masing-masing. Iya. Dan event ini juga sudah terlaksana dan berlalu. Ya. Ada teman saya itu Ustaz yang salah satunya itu dia bertugas jadi pembuat poster Ustaz. Pembuat apa? Dan kami panitia lain juga hanya meminta tolong saja gitu karena sudah tugasnya dia. Teman itu jadi apa? Sebentar Bu, ada teman itu jadi apa? Pembuat apa? Pembuat poster Ustaz. Poster terus? Iya. Kan eventnya juga sudah berlalu dan panitianya juga sudah bubar. Nah, saya ini akhir-akhir lihat poster yang sudah beredar itu curiga Ustaz. Kalau takutnya teman saya pakai ini yang pembuat poster itu dia memakai font-font ilegal sama gambar-gambar mungkin seperti ya software ilegal gitu Ustaz, yang mana seharusnya kan dia beli, atau mungkin dia juga mungkin ada yang dia langgar lisensinya. Kalau seperti itu
betul nggak ya Ustadz kalau itu tuh tanggung jawab teman saya bukan tanggung jawab kita gitu loh Ustadz, karena kita cuma terima jadi dan itu memang tugasnya dia gitu Ustadz. Dia dibayar untuk buat poster tadi? Tidak Ustadz. Nah, berarti ya tanggung jawab dia pokoknya. Karena baru tahu juga belakangan. Kalau tahu Iya, sebelumnya kan bisa diingatkan. Iya, karena kita juga hanya terima jadi dan dulu pun kita kira ya ini hal-hal aja gitu, nggak ada masalah. Iya. Ya sudah, kalau sudah berlalu ya sudah. Dia yang tanggung jawab. Oh baik Ustadz, kalau misal ada ternyata komponen yang ilegal gitu, ada denda mungkin di situ atau mungkin harusnya bayar jadi gratis sama dia gitu, kita juga nggak nanggung kan ya Ustadz? Iya, dia yang nanggung itu. Resiko dia. Baik Ustadz, Baik. jazakumullah khairan. Baik. Jawabannya cukup jelas Ustadz. Ya. Baik, saya pindah dulu ke telepon, silakan. Baru ke WA. Ya. Kayaknya bunyi terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Regi dari Bekasi, Ustaz. Regi dari Bekasi, ya silakan. Iya, saya tuh kuliah di jurusan kimia, Ustaz. Nah, jadi sekarang tuh lagi mulai TA, Iya. skripsi, cuman ngambil jurnal kadang suka ambil dari side-hub yang tadinya adalah pirating atau membaca beberapa jurnal. Itu gimana, Ustaz? Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Iya kan. Itu baik dari segi apapun berarti emang nggak boleh, Ustaz, ya? Kampus nggak menyediakan kayak begini. Apa fasilitas kampus kan, beberapa kampus kan kadang dia memberi beberapa jurnal sehingga dari mahasiswa bisa manfaatkan itu. Nggak sediakan kayak gini fasilitasnya. Oh gitu. Iya, soalnya Berarti emang harus dari Iya. fasilitas dari kampusnya aja berarti ya? iya, saya kalau dulu S2 itu kampus saya King's South University itu membeli lisensi untuk jurnal-jurnal ini sehingga ketika saya cari lewat ya internet mereka langsung download aja karena kampus sudah beli, kecuali ada yang belum dibeli kita nggak bisa download. Oh, baik. Berarti memang harus minta izin gitu. Karena kampus kan beli berarti. Kalau kita bajak nggak boleh. Ini bajak lagi. Yes, Ustaz. Ya sekarang beli. Baik, udah ya Ustaz, itu aja sih sebenarnya pertanyaannya, Ustaz. Iya. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tergantung. Pagi ini bisa tanya bebas ya. Jadi yang lainnya di luar tema juga dibolehkan. Ya selain tema tadi mudharabah, riba boleh bahas. Boleh tanya. Ya silakan di WA dulu. Bismillah, Ustaz izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ustadz, hamba Allah Kalimantan, Ustadz, Bu Guru. Bu Guru, monggo. Nih, mau nanya yang masalah sepatu kemarin, Ustadz. Sepatu. J. Nggih, kalau perempuan itu kan biasanya pakai kaos kaki, Ustadz, ya di kantor. Iya. Kemudian dia kan ke kamar mandi, ya buang air kecil, mengusap buang air ini ya? besar. Tentang Itu masalah gimana, mengusap Ustadz, ya? sifat kaos kaki kita kan mungkin kecipratan atau gimana? Ya ini mengusap ini kemarin ya kaos kaki ya. Iya. Terus kaos kaki ibu ini wudhu masih pakai? Iya, pakai setelah berwudu pakai kaos kaki, kemudian kan batal. Tetapi setelah kita mau sholat duhur itu Ustadz ya, kan dari pagi itu kan kita ke kamar mandi yang ya kencing, ya BAB kayak gitu Ustadz. Nah itu gimana ya Ustadz kaos kaki kita itu? Aman nggak ya? dari najis? Aman nggak dari najis ketika ibu masuk kamar mandi? Kan pakai sendal berarti ya. Terus di dalam itu dalam kamar mandi ketika buang air kecil, buang air besar misalnya, itu aman nggak dari najis? Kalau yakin aman ya sudah berarti Pak bisa pakai gitu. Kalau nggak yakin aman karena banyak cipratan dan seterusnya ya sudah berarti lepas kaos kaki, nanti kakinya dicuci. Oh, berarti tadi yang mengucap sampai 24 jam sampai 3 hari itu kalau memang aman dari najis Ustadz ya? Iya aman dari najis. Mungkin kamar mandinya kan ada kamar mandi yang kering kan dia ada yang sifatnya itu kering, toiletnya pun itu misalnya toilet yang duduk, nah itu kan lebih aman, itu bukan yang biasanya lantainya basah. Kalau kayak gini kan masuk pakai sendal gitu nggak kena cipratan kayak gitu. Kalau jongkok berarti nggak aman Ustadz ya? Iya itu nggak aman ya. Oke nih. Ustadz satu lagi, takbir muqayyad kan kemarin dibaca setelah tanggal 9, itu berakhirnya tanggal berapa Ustadz? Takbir muqayyad itu ba'da sholat 5 waktu, nanti berakhirnya waktu hari tasyrik terakhir tanggal 13. Iya.
Jadi Itu setiap ada sholat digabungkan dengan takbir mutlak bisa Ustaz, seandainya kita lagi jalan juga Bisa tanggal juga. 9 sampai tanggal 13 itu bertakbir. bisa juga, tapi lebih ditekankan muqayyad. Jadi setiap habis sholat 5 waktu. Oh, berarti tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal ya. 8 itu mutlak Ustaz lah. Mutlak. 9 sampai 3 itu mutlak itu Ustaz. 9 sampai 13 muqayyad, dikaitkan dengan waktu sholat. Oh, oke. Ustaz, satu lagi nih, mohon maaf. Ya. Kalau kita sholat, kan kita perempuan pakai kaos kaki aja. Kalau seandainya panjang dari baju kita sampai mata kaki itu sah nggak? Kan bentuk kaki kelihatan Saya sedikit. nggak sarankan. Saran Apa, saya tidak sarankan. Saran saya tutup sampai tutup sampai kakinya tenggelam. Oh, Kalau Berarti ibu kurang sampai berarti kaki. cari mukena atau cari sarung. Mukena atau saring untuk nutup sampai kaki tenggelam. Karena sejatinya kaos kaki itu masih membentuk lekuk tubuh pertama. Kemudian yang kedua, rata-rata kaos kaki ibu-ibu ya, ibu-ibu ada yang pakai kaos kaki itu sama dengan warna kulit. Jadi dikira itu kulit ibu. Kalau hitam kan orang tahu, oh ini hitam nih, ini beda. Namun kalau itu kulit, nah. Sehingga saran saya selalu sarankan pokoknya untuk wanita sholat roknya itu sampai kakinya tenggelam. pada saat berdiri ini biasanya kaki tenggelam Ustaz. Nanti kalau rukuk kan biasanya agak naik sedikit. Itu Nah, tetap sah tidak? Baiknya masih terlihat tertutup lagi gitu. Itu berarti pas-pasan banget itu. Nggih. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, WA dulu. Bismillah, Ustadz, saya merintis usaha dengan kakak saya. Modal dari saya. Pengelola produk oleh kakak saya. Dari mulai bernegosiasi dengan pembuat produk. Tahan telepon dulu, tahan ya. Dari mulai bernegosiasi dengan pembuat produk untuk kesepakatan harga dan pengemasan produk. Namun pemasaran produk oleh saya. Apakah itu mudharabah, Ustadz? Nah, coba tadi modal dari kamu, terus kakak sebagai pengelola. Terus lanjutan tadi? Dari mulai bernegosiasi dengan pembuat produk untuk kesepakatan harga dan Coba diulang. Ustadz, saya merintis usaha dengan kakak saya. Modal dari saya. Terus? Pengelola produk oleh kakak saya. Ya, terus? Dari mulai bernegosiasi dengan pembuat produk untuk kesepakatan harga dan pengemasan produk. Ya. Namun pemasaran produk oleh saya. Ya, terus? Apakah itu mudharabah, Ustadz? Ini berarti dia mudharabah tambah lagi yang punya modal tadi dia itu pasarkan. Wallahu alam, seperti ini tidak masalah. Kemudian Nanti tinggal masalah bagi hasilnya dan ketentuan untuk kalau dia berhasil pasarkan produk itu seperti apa. Ya, terus? Pertanyaan kedua, bagaimana baiknya bagi hasil keuntungannya mengingat sering merasa tidak enak jika kakak mendapat keuntungan lebih sedikit dari saya pemilik modal? Itu tinggal kesepakatannya. Kita tidak bisa batasi 50, 50, 60, 40, 70, 30. Itu tidak dibatasi, bebas. Ya, terus? Ustadz, saya bertanya tentang koperasi umum. Koperasi umum, sebentar tanya dulu telepon. Ya, koperasi umum terus. Apakah sistem yang dijalankan terdapat mudorot? Saya sekarang diamanahkan sebagai pengurus koperasi. Mohon saran agar koperasi kami terbebas dari riba dan mudorot lainnya. Kalau ini sistemnya koperasi ini simpan pinjam, terus dana kan dari setiap anggota dikumpulin, terus bagi yang meminjam nantinya silahkan untuk kelola, silahkan untuk pakai dana ini, nanti kembalikan dengan ada tambahan atau kelebihan nanti diserahkan. Balik lagi ke koperasi, maka nantinya di sini simpan pinjam yang tentu saja ada riba di dalamnya karena kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan maka itu adalah riba. Maka kalau sistem ini yang berlaku, ya, jika ada sisa hasil usaha atau bagi keuntungan di situ, ya, maka yang ada di sini adalah pembagian riba. Sehingga saya sarankan timbang-timbang bekerja di situ lagi kalau sistem koperasi seperti itu. Kalau beda dengan koperasi, kalau koperasi bergerak di bidang usaha. Nah, ini baru bisa ditimbang-timbang untuk
bagi hasilnya bagaimana. Ini halal kalau memang murni dari usaha. Namun kalau murni dari simpan pinjam, ya itu yang bermasalah. Jadi ribanya dari situ. Baik, ada telepon? Ya. Ya, assalamualaikum. Putus. Baik, WA dulu. Bismillah, Afan mau tanya Ustadz, boleh tidak Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, maaf suaranya kecil sekali. Iya, silakan Bu. Ustaz izin bertanya. Jadi saya ada bisnis tas Ustaz. Nah kemudian saya mau menjadikan kakak saya yang di lain kota sebagai wakil saya Ustaz. Nah tapi kakak saya ini maunya nanti ada orang pesan dulu ke dia, baru barang saya kirimkan ke tempat beliau. Jadi terus saya bilang nanti ongkirnya bolak-balik kalau seperti itu. Terus beliau bilangnya berarti nanti pembeli yang ke kakak saya itu nunggu teman-temannya yang lain untuk beli, jadi ongkirnya sekalian. Nah seperti itu apa dibolehkan Ustaz? Kondisinya kakak saya ini belum punya barang, jadi kalau ada orang pesan ke dia, nanti kakak saya bilang ke saya nunggu beberapa temannya dulu biar ongkirnya murah, baru saya kirimkan. Seperti itu Ustaz, bagaimana? Boleh saja, yang penting kakak yang di luar kota tadi dia itu istilahnya seperti dropship gitu. Bisa dia cuma promokan saja, kemudian nanti langsung kasih ke kirim barang tersebut dari ibu ke konsumen yang pesan, atau nanti bisa ke alamat kakak. Yang penting kalau ke alamat kakak berarti dia ini aja bilang, ini saya nggak punya barangnya, ini saya pesan dari saudara saya di luar kota, sehingga mereka tahu ini barangnya masih ditunggu ya gitu. Berarti kakak saya ini sama aja seperti buka PO gitu ya Ustaz, tapi barangnya ada di saya seperti itu. Nanti kalau misalnya beliau kan mengiklankan barang dulu nih, meskipun beliau belum punya barang, berarti kan beliau sistemnya PO. Nah karena kalau misalnya yang pesan satu orang kan ongkirnya jadi mahal Ustaz, jadi beliau tuh nunggu orang yang pesan banyak, baru barang saya kirimkan. Seperti itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting baiknya uang nggak diterima dulu, tunggu barang datang, baru nanti kemudian jual ke konsumen. Seperti itu, berarti misal saya kasih harga sekian, kemudian saya bebaskan kakak saya untuk menjual berapa, itu juga boleh Ustaz? Boleh. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan WA dulu. Afan mau tanya, boleh tidak marketer tidak punya barang izin menaikkan harga sama yang punya stok barang, modal promo aja, nanti kalau ada yang pesan baru ambil? Dia boleh naikkan, marketer ini boleh naikkan dengan seizin yang punya barang. Supplier atau vendor ini dia izinkan untuk naikkan, maka baru naikkan. Kalau misalnya ditetapkan harga misalnya 100.000 ya, nanti kamu dapat fee. Jangan naikkan dari 100.000. Oh berarti penuhi aturan itu. Terus mau bertanya, apa hukum deposit tabungan berjangka yang nantinya akan mendapat keuntungan bunga ketika masanya deposit dicairkan? Berarti bunga itu dari kordun, pinjaman. Ya, maka statusnya riba, tidak dimanfaatin. Terus. Nah, telepon dulu, baru nanti beralih ke Zoom. Setelah ini siap-siap Zoom. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ustaz, izin bertanya. Iya. Kalau kita mau investasi emas, itu dengan misalnya kan kita beli emas hari ini Ustaz, terus niatnya memang mau dijual nanti di akhir tahun biar ada penambahan kayak gitu Ustaz. Itu termasuk riba atau tidak Ustaz? Ketika beli emasnya langsung tunai itu atau tidak? Yang penting walaupun niatnya memang untuk nanti agar nambah gitu Ustaz. Nggak tidak masalah. Apa, asalkan belinya tunai. Ya tunai di majelis akad di tempat, tidak boleh online. Tapi kalau beli emas online Ustaz, terus nanti kita janjian bertemu, bayarnya di sana, nerima emasnya di sana, pas bertemu tidak apa Ustaz? Bayar di tempat, transaksinya di tempat, ya di majelis akad. Tidak boleh transaksinya online dan dealnya online. Jadi di online itu hanya meminta, mengabari bahwasanya ingin beli, tapi tidak transfer saat itu, gitu ya Ustaz? Iya, nanti transfernya, uangnya diserahkan ketika di tempat ketemu dengan emasnya tadi.
Tapi kalau ketika di tempat di depan orangnya langsung kita pembayarannya lewat transfer tidak apa Ustaz? Iya, di lewat transfer dianggap sudah masuk ke rekening dia dan itu uang milik dia. Namun di tempat. Baik Ustaz, khair Ustaz. Baik. Ustaz satu lagi. Silakan. Ya, kalau misalnya Ustaz kan kita pernah gagal beberapa kali ta'aruf. Terus karena beberapa kali gagal beranggapan bahwasannya memang mungkin belum saatnya, jadi mau santai aja dulu gitu Ustaz, walaupun sudah melakukan usaha tapi tinggal nunggu aja gitu, boleh nggak Ustaz seperti itu? Ya boleh saja, namun kalau nunggu-nunggu ya sabar-sabar. Terus tapi kalau kita bersikap jadinya semenjak itu tidak ingin lagi mendengarkan kajian-kajian tentang pranikah seperti itu baik atau tidak Ustaz? Kamu mau termotivasi atau tidak? Apa Ustaz? Mau termotivasi atau tidak? Kayak misal kayak mau Ustaz, cuman kayak karena sering gagal gitu jadi kayak trauma mungkin ya udahlah nggak usah gitu Ustaz. Ya biar cepat move on, kalau enggak kamu nggak move on. Jadi tetap harus mendengarkan terus gitu ya Ustaz. Biar ada persiapan ilmu. Datang gitu Ustaz. Iya. Waalaikumsalam khair. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dari Zoom, monggo. Tahan dulu yang ditelepon ya. Zoom silakan. Baik Ustaz, pertanyaannya dari chat dulu. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya mau reseller. Ustaz, saya mau reseller kue dari teman. Tapi dia sudah menentukan harga jual dan komisi untuk reseller ditentukan di awal. Apakah pemilik boleh melakukan akad seperti ini? Karena di tempat lain saya bebas menaikkan harga. Reseller kue dari teman, tapi dia sudah menentukan harga jual. Terus tadi? Apakah pemilik boleh melakukan akad seperti ini? Karena di tempat lain saya bebas menaikkan harga jual. Ya karena kamu ini dia nggak punya barang, soalnya dia tidak punya barang, ya dia manut sama yang punya barang. Kalau yang punya barang bilang kamu nanti dapat fee, ini harga sudah 100.000 nih saya tetapin ya, tolong jangan dinaikkan. Berarti manut karena dia posisinya sebagai wakil di situ. Namun kalau dibebasin, ini 100.000 dari saya jual terserah, berarti sudah diizinkan untuk jual bebas. Maka yang tidak punya barang tadi dia jual bebas juga gitu. Ya, jadi manut pada yang punya barang. Gitu ya. Ada lagi? Ya, pertanyaan kedua. Ustadz, bagaimana hukumnya jika pemberi hutang tidak menentukan waktu jatuh tempo pembayaran hutangnya? Karena waktu itu mau pinjam uang, tapi yang dipinjam waktu itu berupa logam mulia, misalnya 100 gram. Karena saudara tidak menyimpan uang cash dan hanya dikatakan nanti balikinnya sebesar beratnya LM saja. Apakah boleh akad dan cara pembayarannya utang seperti itu dan melalui cicilan berupa uang yang dimasukkan di bank syariah milik pemberi hutang? Jika dalam kurun waktu uang tersebut sudah mencukupi untuk membeli LM, misalnya 10 gram atau 25 gram, maka dibelikan LM-nya dan begitu seterusnya. Tiap bulan selalu dicicil dengan uang semampu saya, tidak konstan tiap bulannya. Kalau ada kelebihan rezeki dibayar lebih banyak. Kalau lagi dalam kesempitan rezeki dicicil dengan semampunya. Apakah akad ini diperbolehkan? Ini masalahnya ini. Tadi logam mulia, dia kasih logam mulia kan? Tidak uang cash. Syarat kembalikannya kan dengan perubahan nilai ini tidak berubah. Jadi 100 gram ya kembalikan 100 gram. Masalahnya dia konversikan ke uang gini. Ini masalah dikonversikan nih. Kan nyicil nanti ya 100 gram. Saat ini dia nyicil baru nanti terkumpul gitu. Uang tadi. Baru nanti dikonversikan jadi emas. Pokoknya antara
awal meminjam dengan pas pengembalian ya itu benar-benar 100 gram. Kalau akhirnya di akhir pengembalian itu 100 gram ini yang dituntut, berarti dengan nilai 100 gram saat pengembalian. Ya, dengan nilai 100 gram pada saat pengembalian. Ini masalah cicilnya ini yang harus hati-hati ya. Yang jelas 100 gram ini pokoknya balik 100 gram. Kalau mau dikonversikan ke rupiah berarti dengan rupiah harga saat pengembalian terakhir tadi. Nah itu yang diperhatikan. Yang masalah cicilan ini saya masih belum ini ya. Tapi pokoknya ujung-ujungnya terakhir 100 gram. 100 gram ini dengan harga pada saat pengembalian. Paling aman kalau mau 100 gram ya dia cicil dengan emas 100 gram dia balikan 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram sampai 100. Nah itu paling aman tuh. Ya. Atau dia mungkin fluktuatif kembalikannya 100 gram, kadang 5 gram, kadang 2 gram, kadang 3 gram tergantung kemampuan dia. Itu lebih aman daripada konversi-konversi ke uang. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi Zoom. Silakan dari penanya langsung Ibu Ida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, sistem gadai dengan memanfaatkan barang gadainya itu kan tidak boleh ya Ustaz. Misalnya saya punya uang 50 juta lalu saya menggadai lahan milik tetangga, lalu saya memanfaatkan ladang tersebut, kan tidak boleh. Tidak boleh. Namun apabila akadnya diganti seperti saya meminjamkan uang kepada saudara saya, lalu ladang tersebut sebagai jaminannya. Nah, karena saya ingin memanfaatkan ladang tersebut, maka saya meminta budget untuk sewa per tahunnya berapa, kayak gitu. Tapi si saudara saya bilang terserah Mbak mau berapa aja, kayak gitu. Itu bisa nggak Ustadz kita yang menentukan gitu? Jadi satu orang punya 2 akad, itu bisa nggak? Bisa saja, tapi harus sewa ini jelas. Jangan sampai karena uang pinjaman tadi membuat sewa ini harganya jadi jatuh tidak seperti harga normal. Gitu. Oh gitu, Iya, pastikan aja harga sewanya berapa. Dengan harga sewa yang berlaku. Iya. Misalnya 1 bulan 1 juta, ya sudah pakai harga itu. Jangan gara-gara ada utang 1 juta. Akhirnya keluarga bilang, aduh jangan 1 juta, 500 ribu saja. Kata-kata dia jangan-jangan ini dia lagi nggak enakan, nggak boleh. Tetap pakai standar normal harga sewa tadi. Tapi kalau si saudara saya itu sudah ikhlas misalnya 1 tahunnya 1 juta Mbak sewanya, kayak gitu bisa nggak Ustaz? Tapi dia ikhlas memang kayak gitu. Ya baiknya pokoknya standar normal lebih bagus biar si pemberi pinjaman ini memang tidak dapat untung dari situ. Karena ini kan masih berjalan nih ya, peminjaman ini masih berjalan ya. Kaidahnya lagi perlu diingat dengan kaidah riba itu selama dalam masa peminjaman si kreditur ini pokoknya tidak dapat manfaat dari debitur sama sekali, kecuali manfaat yang normal ya. Kalau kita bertamu dikasih minum ya itu kan manfaat ya layaknya tamu gitu, masih boleh diminum. Namun misalnya saya pinjamkan uang pada tukang bakso ya. Terus setiap kali saya datang di situ, bakso digratiskan terus. Bolak-balik saya datang lagi. Dia bilang, enggak Pak, sudah enggak usah bayar saja. Nah, dari ulama dari masa silam itu sudah ingatkan kayak begini. Jangan. Ya, pokoknya jangan diterima. Problemnya gini, kalau itu diterima, ya, dia kasih gratisan tadi itu diterima. Biasanya problemnya ketika uang ini sulit dia kembalikan. Terus yang memberi pinjaman dia tuntut. Kemarin kamu pinjam 40 juta nih, kapan baliknya? Ya, terus yang sekarang lagi susah ini dia bilang, saya kan dulu pernah kasih kamu macam-macam, masa nggak dihitung-hitung sih? Akhirnya yang 40 juta dia minta kurang, akhirnya kan jadi problem, sengketa di situ. Nah ini saja masalahnya. Maka usahakan kreditur ini tidak dapat manfaat, ya gratisan tadi dapat cuma-cuma, kemudian ada sewa misalnya tadi ya dikurangi gitu, jangan. Dengan harga normal pokoknya, minta normal, ya itu lebih aman. Lalu kalau untuk harga sewanya itu dipotong dari pinjaman tersebut, apakah? Nah itu masih boleh.
boleh ya. Jadi misalnya dia pinjamin 40 juta, terus karena harga sewa ini sekian tahun, 3 tahun misalnya, selama 3 tahun ini tadi 1 juta ya normalnya misalnya ya, 1 juta, sudah ketika pengembalian cuma 3 tahun dikurangi 3 juta misalnya. Itu boleh. Oh, baik. Lalu pertanyaan saya yang kedua, Ustadz, misalnya saya membeli motor baru dari dealer, lalu ada orang yang ingin membeli motor saya tapi sistem kredit. Untuk harga cash dan harga kredit itu dibedakan namun bisa tetap halal, itu bagaimana akadnya Ustadz? Karena saya tahu kayaknya Ustadz Erwandi ada tuh yang di Instagram, jadi kayak pinjaman gitu, ada juga yang sistem kredit, ada juga yang sistem tunai, tapi saya kurang tahu sistemnya bagaimana begitu. Kalau kredit ya, ini ibu sudah beli ya? Iya. Nah, milik ibu kan? Iya. Atas nama ibu berarti? Iya. Nah, kalau sudah atas nama ibu sudah, ibu mau jual ini, mau jual ke pihak ini yang lain, ini barang yang pertama ya, syarat pertama, barang sudah dimiliki, yang kedua sudah diserah terimakan. Ibu mau naikkan tadi, motor misalnya 18 juta, ibu suruh dia nyicil berapa kali sampai nanti harga ini jadi 25 juta. Yang penting satu harga kredit ya, boleh. Tapi kalau misalnya dia mau cash harganya beda, itu nggak apa-apa? Ya itu nggak masalah, itu suatu yang wajar ya dalam jual beli ya. Cash sekian, nanti kredit sekian, itu suatu yang wajar. Yang masalahnya gini, kredit itu harus satu harga. Coba saya terangkan kredit satu harga ya. Satu harga itu di mana? Ini. Misalnya tadi kalau cash itu 18 juta. Nah, sekarang kita mau kasih dia kredit. Kredit misalnya total sekian 25 juta, bayar 25 kali lah. Bayar itu 1 juta. Bayar 25 kali ya. 25 kali. Saya nggak usah pakai tahun aja, pakai 25 kali. Berarti tiap nyicil 1 juta. Di sini nggak boleh, ketetapannya gini, ini kalau kamu bayar 25 kali nanti 1 juta. Namun kalau kamu bayar 10 kali itu sudah lunas, nanti saya kasih nanti ya jadi 8 nanti saya kasih kamu diskon. Jadi tidak 25 juta. Ya, kalau dia bayar itu 10 kali, nanti jadi 23 juta, nanti kamu dapat diskon gitu. Nah, ini kan sudah dua harga ini. Ini 25 kali, ini 10 kali gitu. Ya. Ini nggak boleh. Karena sudah ada dua harga. Ini sama saja sebenarnya dia tetapkan kamu bayar 10 kali ya. Kalau telat sampai 25 kali, kamu bayarnya lebih banyak. Nah, itu nggak boleh. Itu sama saja dengan denda. Paham ya? Oh, paham Ustadz. Jadi misalnya dia bilang 1 tahun. Ini kalau kamu bayar 1 tahun sekian, kalau kamu bayar 2 tahun sekian. Berarti sebenarnya dia tentukan 1 tahun. Kalau telat dari 1 tahun berarti kena denda, riba. Iya. Jadi satu harga aja, bilang 2 tahun ya, sudah 2 tahun gitu. Oh ternyata dia baru 18 bulan sudah lunas. Nah ibu kasih diskon, nggak apa-apa. Karena tetapan harga sudah 1. Tapi dia jadi cepat bayarnya, sudah kasih diskon. Kan kita nggak syaratkan di awal. Oh iya. Ya diskon ini nggak usah dibilang. Namun asalnya 2 tahun pokoknya. Kalau 2 tahun lunas, alhamdulillah. Kalau akhirnya setelah 2 tahun kok nggak lunas, nah jangan kasih denda. Nggak boleh ada biaya tambahan. Ya itu makanya tadi dibilang 1 harga kredit. Iya, Pak Ustadz. Lalu satu lagi pertanyaan terakhir. Halo? Ya. Jadi kan saya melakukan tabungan gitu di satu bank, cuman dia bukan sistem deposito, melainkan potong otomatis dari rekening saya. Bunga yang didapat sangat kecil, Ustadz. Itu juga sebenarnya kalau tidak dimanfaatin. Ada bunganya, cara tidak memanfaatkannya itu bagaimana? Kalau misalnya kita kasih ke orang kan artinya kita ngasih itu hasil riba, tapi kita bagaimana cara membuangnya gitu? Gini Bu, nanti ini kaidah ini berlaku ya untuk harta haram ya. Ini si A ini bekerja haram nih. Atau ada penghasilannya haram. Dia serahkan pada B. Ini transaksinya halal. Misalnya nih si A ini kerja riba ya, transaksinya halal. Dia jual beli. Atau dia kasih hadiah.
atau dia hibahkan traktir, maka berubahnya akad yang ini jadi halal, maka si B ini dapat yang halal. Haram untuk si A saja. Oh, baik. Jadi kalau misalnya kita buat traktir teman ya nggak apa-apa, cuman itu nggak terhitung amalan buat kita. Iya. Maksudnya. Oh, ya. Pokoknya kita tidak manfaatkan itu untuk pribadi. Misalnya saya punya bunga gitu ya. Ini tidak boleh untuk pribadi. Salurkan untuk kepentingan sosial saja. Namun itu tidak dianggap sebagai sedekah, tapi cuci harta, bersihkan harta yang masalah tadi. Oh, nah, ya sudah cukup jelas Ustaz. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Satu lagi terakhir Zoom, monggo. Nah Ustaz, silakan Umu Azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana hukumnya kalau pinjaman lunak dari program CSR perusahaan kan? Saya juga pensiunan dari CSR dan dulu juga pernah proses program pinjaman lunak kan? Ada bunga nggak, Bu? Ada. Nah, berarti masalah. Lunak tapi kan Pinjaman lunak itu bagaimana? ada cuma sekitar 1% dari pinjaman. Iya, sama. Ngembaliin. Mau pinjaman lunak ya nggak lunak, pokoknya nggak ada bunga, riba. Riba kan kaidahnya riba ya Bu ya, diingat kaidah riba itu bunga sedikit 0,01% dengan bunga banyak 1% sampai 10% sama Bu, hukumannya haram. Nah harapnya itu buat perusahaan atau buat kita sebagai pegawai kan? Nah, pegawai tadi kerja kan? Kerja kan? Ini Ibu tanya gaji ketika kerja di perusahaan itu berarti? Iya. Iya kan? Enggak, kita ada di job itu tadi gimana? Enggak. Jadi yang ini pinjaman lunak yang pinjam perusahaan. Bukan, yang pinjam orang-orang lain. Kita bantu masyarakat. Bantu masyarakat terus? Kita ada di perusahaan itu punya program CSR, diantaranya program itu pinjaman lunak ke masyarakat. Nah, Ibu bantu program ini? Iya. Nah, berarti Ibu bantu riba di situ. Ya Allah. Kalau ada penghasilan dari ini, ya itu penghasilan bermasalah. Pas Ibu ngurus ini Ibu ngurus ini, sedangkan ada pekerjaan yang lain, pas pekerjaan ini saja yang Ibu masalah itu. Yang lainnya Ibu nggak masalah. Ya. Tapi coba dana CSR itu apa semuanya dari dana haram, Bu? Enggak, dana perusahaan. Enggak kan? Ya, berarti Enggak. artinya kan peminjaman biasa, bukan dia salurkan dana bermasalah terus kasih ke masyarakat kan? Bukan kan? Bukan. Nah, berarti kalau seandainya itu misalnya ini bank punya perusahaan punya bunga banyak terus dia kasih ke masyarakat begitu. Nah, Betul kan? bukan kan? Bukan. Ini masalah lain. Nah, sudah berarti itu peminjaman biasa, nggak boleh ambil keuntungan sama sekali. Sehingga itu bagian yang ini tidak boleh diurus seharusnya. Oh iya. Ya. Bukan tanggung jawab perusahaannya, kita ikut juga andil. Iya, soalnya Ibu ikut andil. Ya Allah. Ya, Tat. Terima kasih, Tat. Baik. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik dulu ke telepon. Ada telepon langsung? Ya. Baik, si Rudi coba. Ustadz, adik saya dan temannya diberi amanah untuk mengelola sebuah kafe. Apabila pembagiannya seperti ini, hasil selama sebulan dipotong untuk pengeluaran. Sisanya per orang dapat 30%. Sisanya untuk perawatan kafe tersebut. Coba apa tadi pembagiannya gimana, diulang? Adik saya dan temannya diberi amanah untuk mengelola sebuah kafe. Ya. Apabila pembagiannya seperti ini, hasil selama sebulan dipotong untuk pengeluaran. Sisanya per orang dapat 30%. Iya, terus. Sisanya untuk perawatan kafe tersebut. Iya, boleh. Ya, terus. Bismillah, afwan Ustadz, untuk pengiriman barang via ojol ada pilihan instan 1-2 jam. Terus. Dan
6-8 jam. Ya, terus Rata-rata customer ingin someday yang 6-8 jam. Terus Biayanya lebih murah. Tapi kalau kita pilih yang 1-2 jam harus menggunakan GoPay atau OVO. Apakah dibolehkan? boleh asalkan bukan manfaatkan promo. Dompet virtual boleh dimanfaatkan, yang penting tidak manfaatkan promo atau diskon. Gitu kaidahnya. Baik, ada telepon? Baik, saya terima Zoom terakhir dulu satu. Monggo. Baik Ustadz, pertanyaan via chat dulu Ustadz. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tadi dari perubahan akad dari mudharabah Mudharabah. menjadi qard, Iya. dari mudharabah menjadi qard, awalnya Ana dan rekan bisnis Ana bersepakat untuk memulai sebuah usaha, Iya. untuk bagi hasil, untung atau rugi sesuai modal yang disetorkan. Iya. Qadarullah di tengah jalan melihat perkembangan usaha yang menurun, rekan kerja Ana merubah akadnya menjadi meminjamkan dananya ke Ana. Oh, nggak bisa. Jadi apakah diperkenankan Nah, nggak bisa kalau begitu. kita mengganti modalnya? Nah, Ya nggak bisa. Sejak awal sudah mudharabah ya mudharabah gitu. Ya, kecuali kalau ada masalah sudah dihentikan dulu gitu. Sudah, usaha nggak jalan aja dulu. Soalnya kalau dia ubah-ubah nanti sebenarnya dia sebenarnya pengen dapat untung itu. Uangnya balik. Ya, baiknya tidak berubah akad seperti ini. Nanti rugi ke pengelola itu. Tiba-tiba langsung sudah usaha jalan, terus akadnya diubah jadi kordon, ya pinjaman. Terus setelah itu pengen modalnya balik. Nah, jadi akad yang nggak jelas kan? Nggak boleh tengah-tengah kayak gitu, nggak adil, nggak fair. Ya, terus satu lagi lewat resen ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Jadi suami saya tuh bekerja sama dengan temannya untuk mengerjakan suatu proyek di perusahaan. Setelah selesai pekerjaan, menunggu dana pencairan itu kan tidak langsung cair Ustaz. Harus menunggu berapa bulan dulu. Nah, karena terlalu lama, suami saya memberikan ke temannya kerjaan itu tak. Jadi suami saya itu meminta lagi uang modal yang keluar untuk mengerjakan proyek itu kepada temannya tadi, sehingga nanti keuntungan yang diberikan perusahaan diambil oleh temannya. Apakah itu haram, Pak? Tadi kan suami bekerja untuk mengerjakan proyek perusahaan ya. Setelah selesai ada dana cair menunggu. Terus karena terlalu lama suami memberikan ke temannya kerjaan itu, lalu dia ambil modalnya ya. Terus nanti yang dari perusahaan tadi sudah dipakai oleh teman-teman yang dapat untung setelah itu. Gitu maksudnya, Bu? Betul. Nah, Betul. jadi ubah akad kayak gini. Kalau lihat dari perubahan ini tidak ada masalah, Bu. Tidak ada problem bagi yang lakukan juga, tidak ada masalah. Boleh saja. Seandainya suami saya itu mengambil juga sebagian keuntungannya, nah itu dibolehkan juga nggak, Kak? Sudah ada keuntungan belum? Nanti kalau udah cair dananya nih, dananya udah cair, Iya. dia juga ngambil sebagian keuntungannya. Sudah ada keuntungan atau belum? Gitu. Apa? Sudah ada keuntungan atau belum, Bu? Sudah ada, jadi keuntungan itu sudah dipastikan dari awal, tak sekian gitu kan? Enggak, maksudnya Dari keuntungan sudah dipastikan sekian persen gitu, dan keuntungannya sudah ada kan? jadi sudah ada kan? Iya, boleh. Boleh jadi tadi. Boleh, iya. Walaupun sudah dikasih temannya tadi modalnya kan? Iya. Sudah Iya. dikasih modal. Ketika dia tarik lagi, Jadi nggak apa-apa. kalau ada keuntungan dia bisa manfaatkan, nggak masalah. Nggak masalah, Bu. Oh iya. Iya. Oh iya. Boleh satu lagi nggak, Kak? Iya, silakan. Misalkan kita ada usaha nih, Pak ya. Saya takut ini bukan menjual sesuatu yang bukan menjadi milik saya nih. Misalkan ada pesanan suatu barang kayak souvenir ya, Pak ya. Iya. Untuk pernikahan itu kan dalam jumlah banyak nih. Nah, saya tuh kalau misalkan ada pesanan baru saya pesan barangnya ke supplier gitu. Iya. Nah, itu
boleh atau enggak Tat? Menjual barang yang belum saya miliki atau enggak? Proses produksi, masih proses produksi berarti ya? Enggak diproduksi, jadi kan barang jadi Tat, souvenir. Jadi ketika orang konsumen itu mesen, misalkan 1000 pieces misalkan. Nah, saya langsung pesan ke supplier 1000 pieces. Sudahnya langsung saya kasih gitu kalau udah nyampe ke tempat saya. Baiknya yang pertama, Ibu nggak mengikat akadnya. Jadi kasih saja, terima tapi bilang saya carikan dulu ya, karena Ibu nggak punya barang. Maka Ibu bilang saya carikan dulu. Nanti kalau sudah ada saya telepon Ibu lagi. Namun memang resikonya kalau dia batalin, itu aja resikonya. Karena masalahnya Ibu nggak memiliki barang. Beda kalau Ibu memiliki barang kan sudah punya penjamin. Kalau nggak memiliki barang risikonya kayak gitu. Baiknya yang transaksi awal itu tidak terima bayaran atau jangan mengikat gitu. Kalau saya terima DP untuk tanda jadi gitu kan? DP untuk tanda jadi. Baiknya tidak dulu. Karena Ibu tidak memiliki barang. Jangan dulu ya. Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, lewat WA terakhir, silakan. Ustadz, saya sudah terlanjur ikut tabungan berjangka yang hanya boleh diambil setelah 7 tahun. Ya. Di situ ada manfaat investasinya, dikelola oleh lembaga asuransi. Saat berakhir masa 7 tahun, minimal yang saya terima sekian kali 12 bulan kali 7 tahun. Kemungkinan bisa lebih karena ada manfaat investasi itu. Jika saya tetap lanjutkan saja, tapi jika ada kelebihan saya gunakan untuk fasilitas umum dan lain-lain, apakah boleh Ustadz? Kalau bisa berhenti lebih aman, lebih cepat, lebih baik, biar selamat dari mudarat asuransi ini. Karena asuransi punya mudarat itu banyak, ya. Situ judi, riba, ya, dan ya problemnya banyak sekali di situ. Sehingga kalau bisa berhenti lebih aman. Namun kalau tidak bisa, ya, atau mungkin tinggal 1 bulan lagi nih, sudah dia terima, tapi keuntungan lebih daripada premi yang dia setor, dia tidak manfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok pagi kita lanjut dengan tanya jawab. Ya, nanti ada pembahasan muqaddimah sedikit. Setelah itu tanya bebas. Untuk pertanyaan Ahad pagi seperti kajian rutin kita biasa setiap Ahad pagi seperti itu. Malam ini ada kajian Sat Night untuk anak muda. Silakan manfaatin juga untuk tanya jawab. Saya materi muqaddimah saja pembuka. Setelah itu silakan tanya terkait tentang perjodohan ataupun problem anak muda. Dipersilakan malam ini di acara Sat Night. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.